NIM 10220907. Di sini saya akan melaporkan hasil kunjungan dari Binsprong Bogor. Untuk objek yang saya peroleh dari kunjungan tersebut, pertama PPH 21, yang kedua PPH pasal 4 ayat 2, dan yang terakhir PPN. Sebelum masuk ke poin laporan hasil kunjungan, saya akan menjelaskan apa itu PPH 21, apa itu PPH pasal 4 ayat 2, dan yang terakhir apa itu PPN. Untuk PPH pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama pemberi kerja yang membayar gaji sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, yang kedua bendahara pemerintah, yang ketiga dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan lain-lain, keempat badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan yang terakhir penyelenggara kegiatan. Untuk tarif PPH pasal 21 sendiri, yang pertama 0 sampai dengan 60 juta itu 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar itu 35%. Untuk PPH pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, penghalian hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Untuk PPN merupakan pajak yang dipungut oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan dan pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak disebut PKP atas transaksi jual beli barang kena pajak PKP dan atau jasa kena pajak disebut JKP. Tarif pajak pertambahan nilai dibagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP, tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap. Yang pertama, tarif umum. Tarif PPN 9% berlaku mulai 1 April 2022 dan 12% itu berlaku di tahun 2025. Dan untuk tarif khusus, untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jasa barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan dari PPN final, misal 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Untuk penerapan perpajakan di Binsprong itu sendiri, yang pertama PPH 21, di mana di PPH 21 ini si Binsprong ini sebagai pemberi kerja yang membayar gaji sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai tetap. Di mana PPH selanjutnya yaitu PPH pasal 4 ayat 2 untuk tarif hadiah undian, misalnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Di mana yang saya perhatikan si Binsprong ini sendiri sering sekali melakukan hadiah undian terutama di Instagramnya dia sendiri. Yang terakhir yaitu PPN, dijelaskan pada PMK nomor 5/PMK 010/2016 yang dimaksud hewan ternak adalah sapi, kerbau, kambing atau domba dan jenis ternak lainnya. Selain itu, unggas seperti ayam, itik, puyuh, dan sejenisnya juga masuk dalam kategori hewan ternak yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nah, si Binsprong ini sendiri untuk PPN-nya dia 0%. Walaupun dia 0%, dia tetap melakukan laporannya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.